Oke, kali ini, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Pascalia Trikurniati, dan pada kali ini kita akan belajar bersama terkait, mata kuliah Metodologi Penelitian dan Riset Kebidanan, dan kali ini kita fokuskan untuk, membahas terkait proposal penelitian. Nah, di dalam pembahasan kita kali ini, kita akan mempelajari beberapa hal yang juga ada di dalam, proposal penelitian. Setelah di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita membahas, adanya latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian ada ruang lingkup penelitian, keaslian penelitian. Selanjutnya kita akan membahas terkait hal-hal apa saja yang masih ada di dalam proposal penelitian. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita akan melihat terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan terkait sumber pustaka. Nah, sumber pustaka apa yang nanti akan digunakan di dalam penelitian? Seperti apa sumber pustaka tersebut? Selanjutnya, mahasiswa juga dapat menjelaskan terkait fungsi dari tinjauan pustaka tersebut. Kemudian mahasiswa juga dapat menjelaskan terkait langkah-langkah bagaimana membuat tinjauan pustaka. Selanjutnya, mahasiswa dapat menjelaskan terkait apa itu kerangka teori, kemudian menjelaskan terkait apa itu kerangka konsep, dan yang terakhir adalah mahasiswa dapat menjelaskan yang namanya hipotesis. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada kali ini dan kita akan kupas satu persatu terkait pembelajaran kita. Kita akan mulai dari sumber pustaka. Nah, sumber pustaka apa sih sebenarnya sumber pustaka itu? Nah, di mana sumber pustaka di dalam pencarian teori, peneliti itu akan berupaya untuk mengumpulkan berbagai informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan dengan topik yang kita angkat di dalam sebuah penelitian. Nah, sumber-sumber kepustakaan itu bisa kita peroleh dari buku, dari jurnal, kemudian dari majalah, ataupun dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, baik dari skripsi, baik dari tesis, maupun dari disertasi. Dan juga sumber-sumber kepustakaan ini dapat diperoleh dari sumber-sumber lainnya, baik dari internet dalam bentuk jurnal, kemudian dari koran, dari majalah, dan dari lain-lainnya. Jadi sumber pustaka itu adalah sumber-sumber yang digunakan di dalam kita menyusun sebuah penelitian. Jadi sumber-sumber kepustakaannya. Oke, selanjutnya, sumber pustaka itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sumber bacaan umum dan yang kedua sumber bacaan khusus. Nah, sumber bacaan umum ini terdiri dari ensiklopedia, dari teks, dari monograf, dan juga dari leaflet. Nah, apa sih ensiklopedia itu? Ensiklopedia itu adalah karya referensi atau ringkasan-ringkasan yang menyediakan berbagai rangkuman informasi dari semua cabang pengetahuan atau dari semua cabang bidang tertentu. Jadi dia kumpulan dari ringkasan referensi-referensi dari semua cabang penelitian digabungkan menjadi satu. Kemudian ada monograf, kalau teks kita tahu ya sumbernya dari teks. Kemudian monograf, monograf itu adalah ringkasan data atau statistik data, baik itu bisa data pemerintahan, kemudian data sumber daya alam dan sebagainya. Oke, kemudian ada juga yang namanya leaflet. Nah, sedangkan sumber bacaan khusus itu bisa terdiri dari buku, dari jurnal, dari laporan periodik. Laporan periodik itu contohnya laporan tentang eh, laporan kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Nah, itu ada. Jadi itu adalah laporan periodik. Jadi laporan terkait kesehatan selama tahun 2020
Provinsi Kalimantan Barat. Jadi itu ada laporannya. Nah, itu bisa dijadikan juga sebagai sumber bacaan dalam kita menyusun penelitian. Kemudian ada buletin penelitian, kemudian ada tesis. Tesis ini untuk merupakan tugas akhir dari program studi strata 2 atau S2. Kemudian disertasi. Disertasi ini adalah tugas akhir dari program studi S3 dan juga ada sumber-sumber lainnya. Nah, ini sumber-sumber pustaka yang dapat kita gunakan untuk sumber dalam sebuah penelitian. Oke, selanjutnya kita akan melihat di mana bahwa istilah studi kepustakaan itu digunakan dalam berbagai istilah oleh para ahli. Di antaranya dikenal dengan tinjauan pustaka, tinjauan teoritis, dan tinjauan teori. Nah, penggunaan istilah-istilah tersebut pada dasarnya itu merujuk pada upaya umum yang harus dilalui, di mana untuk mendapatkan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Nah, upaya melakukan studi kepustakaan itu meliputi proses umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, kemudian adanya penemuan pustaka dan analisis dokumen yang mana dapat memuat informasi yang berkaitan dengan topik-topik penelitian. Oke, nah apa itu fungsi tinjauan pustaka? Nah, fungsinya di sini terdiri dari 6 fungsi. Yang pertama yaitu untuk mengkaji penelitian yang pernah dilakukan terhadap masalah tersebut. Jadi di sini di mana pengkajian kronologis atas penelitian-penelitian yang pernah dilakukan terkait permasalahan sehingga dapat membantu memberi gambaran tentang apa yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain dalam permasalahan tersebut. Jadi, fungsi tinjauan pustaka ini mengkaji bahwa misalnya penelitian dengan tema yang kurang lebih sama dengan tema kita, tetapi berbeda tempat, berbeda sampel, berbeda subjek. Jadi untuk dilihat penelitian sebelumnya terkait apa permasalahannya, sehingga kita punya gambaran yang akan nanti kita lakukan kembali di penelitian kita. Kemudian yang kedua adalah mengkaji kelebihan dan kekurangan dari hasil penelitian terdahulu. Jadi di mana pada fungsi yang kedua ini, kegunaan tinjauan pustaka itu untuk membuktikan bahwa penelitian yang diusulkan belum pernah atau pernah dilakukan sebelumnya, tetapi hasilnya bertentangan atau masih mengandung kekurangan dalam beberapa hal yang perlu dilengkapi. Nah, tinjauan pustaka ini berguna juga untuk meyakinkan bahwa tidak terjadi duplikasi dan membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Selanjutnya, fungsi yang ketiga yaitu adalah untuk menunjang pembatasan dan perumusan permasalahan. Nah, di sini di mana identifikasi dan pengkajian pustaka yang meluas, tajam, komprehensif, dan sistematik pada akhirnya harus diakhiri dengan suatu kesimpulan yang membuat identifikasi, pembatasan, dan perumusan permasalahan yang mana juga memerlukan sebuah penelitian. Kemudian fungsi yang keempat adalah mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan. Nah, di mana salah satu karakteristik dari penelitian adalah kegiatan yang dilakukan haruslah berada pada konteks ilmu pengetahuan dan teori yang ada. Jadi, penelitian yang kita lakukan itu harus berada dalam ruang lingkup ilmu kita. Jadi kita sebagai bidan ya ruang lingkup penelitiannya terkait masalah kebidanan. Jangan keluar konteks dari rumpun ilmu pengetahuan kita sendiri. Nah, pengkajian pustaka dalam hal ini itu dapat berguna untuk pendalaman pengetahuan seutuhnya atau unified explanation tentang teori atau bidang ilmu pengetahuan yang mana berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya, pengenalan teori-teori yang mencakup dalam bidang atau area permasalahan itu juga diperlukan untuk merumuskan landasan teori sebagai dasar pembuatan kerangka konsep dan perumusan hipotesa penelitian. Jadi, teori-teori yang ada di dalam penelitian kita itu dapat juga berguna untuk merumuskan yang namanya kerangka konsep dan hipotesa. Nanti kita akan lihat bagaimana kerangka konsep itu dan bagaimana hipotesa.
Selanjutnya, fungsi yang kelima adalah membantu menentukan desain penelitian yang tepat yang akan kita gunakan. Jadi dalam merancang rancangan atau desain penelitian banyak untungnya untuk mengkaji prosedur-prosedur atau pendekatan yang juga udah sebelumnya pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga penelitian permasalahan hampir serupa, kita bisa menentukan desain apa yang pas, yang tepat akan kita gunakan. Selanjutnya, membantu pemilihan prosedur pengumpulan data. Nah, di mana dalam menentukan prosedur pengumpulan data, ini perlu banyak mengkaji dari prosedur-prosedur atau pendekatan yang sudah dipakai sebelumnya oleh peneliti terdahulu dalam upaya mendapatkan data yang valid dan mudah dilakukan. Jadi kita tinjauan pustaka di sini lebih seperti kita membaca penelitian-penelitian orang sebelumnya yang mempunyai tema, mempunyai topik yang kurang lebih sama dengan penelitian yang akan kita lakukan, sehingga kita tahu nih, sebelumnya dia menggunakan desain apa. Ketika nanti penelitian saya, kurang lebih sepertinya sama, jadi desain ini bisa saya gunakan di penelitian saya. Atau, kalau misalnya penelitian sebelumnya dia menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data. Nah, itu juga bisa menjadi landasan, oh saya juga bisa nih menggunakan kuesioner. Jadi kita punya gambaran untuk jalannya penelitian kita selanjutnya. Nah, itu inti dari tinjauan pustaka. Nah, selanjutnya menurut Amirin, juga memaparkan bahwa tinjauan pustaka itu digunakan untuk menyeleksi masalah-masalah yang diangkat menjadi topik penelitian, serta juga dapat menjelaskan kedudukan masalah dalam tempatnya yang lebih luas. Di mana sumbangan tinjauan pustaka itu pada penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut. Jadi yang pertama ada konstruksi teoritik sebagai dasar, di mana penelitian apapun tidak akan terlepas dari yang namanya kerangka teori. Jadi kerangka teori itu harus ada dalam setiap penelitian. Nah, penelitian tidaklah berarti tanpa teori sama sekali. Jadi dalam proposal penelitian itu selalu pasti ada yang namanya teori. Nah, bagaimana kita ngebangun sebuah penelitian kalau kita tidak punya teori? Kemudian paling tidak sebagai pegangan atau pedoman untuk memberikan asumsi, prinsip, teori konsep, dan definisi operasional. Selanjutnya ada konstruksi teoritik sebagai tolak ukur. Nah, di mana penelitian tindakan merupakan penelitian tindakan berupaya untuk meningkatkan kinerja pembelajaran atau proses kegiatan pembelajaran sehingga perlu sarana untuk mengontrol baik tidaknya prosedur yang digunakan. Selanjutnya, kerangka teori dapat membantu sebagai ukuran patokan standar atau tolak ukur yang dimaksud. Selanjutnya ada konstruksi teoritik sebagai sumber hipotesa, di mana hipotesa itu pada umumnya dimunculkan dari tinjauan teori. Teori-teori yang diragukan akan dicoba dan diuji kembali sehingga terbentuklah hipotesa. Dasar rasional mengapa harus diuji kembali karena pembuktian secara teoritis harus diimbangi dengan pembuktian secara empiris. Nah, ini menurut Amirin. Jadi tinjauan pustaka itu berfungsi untuk menyeleksi masalah-masalah diangkat menjadi topik penelitian. Dan intinya menjelaskan kedudukan masalah dalam tempatnya yang lebih luas. Oke, selanjutnya ada studi kepustakaan. Di mana studi kepustakaan itu dari sumbernya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama kepustakaan konseptual dan kepustakaan penelitian. Nah, apa sih yang membedakan ini? Kalau kepustakaan konseptual itu meliputi konsep-konsep atau teori-teori yang ada di buku-buku, yang ada di artikel, yang ditulis oleh para ahli, yang dalam penyampaiannya sangat ditentukan oleh ide-ide atau pengalaman para ahli tersebut. Nah, sebaliknya yang namanya kepustakaan penelitian itu meliputi laporan penelitian yang telah diterbitkan baik pada jurnal maupun majalah ilmiah. Nah, bagi kalian para pemula yang dalam membuat penelitian itu sangat disarankan untuk menggunakan yang namanya kepustakaan konseptual agar memudahkan dalam merangkum atau mengkategorikan teori sesuai dengan kebutuhan pada saat akan membuat kerangka konseptual. Jadi, studi kepustakaan itu dibagi atas dua. Nah,
Biasanya, kita lebih menitik beratkan pada kepustakaan konseptual, karena di situ kan dia bersumber dari, buku yang sudah ada, di dalam buku itu juga ada pendapat para ahli yang, sesuai dengan ilmu pengetahuan yang ada. Jadi lebih memudahkan untuk mengambil dari buku. Nah, dari jurnal bisa digunakan juga, tetapi, kita mengutamakan buku-buku terlebih dahulu yang kita pakai sebagai, sumber dalam studi kepustakaan kita. Nah, hal yang perlu diperhatikan juga bahwa sumber-sumber buku sebagai studi kepustakaan itu yang digunakan adalah minimal terbitnya 10 tahun terakhir. Jadi, ketika nanti kalian menulis karya tulis ilmiah, perhatikan sumber-sumber studi kepustakaan kalian. Perhatikan sumber bukunya. Kalau misalnya bukunya, terbit tahun 80, tahun 90 misalnya, bahkan kalian belum lahir bukunya sudah ada. Nah, berusahalah untuk mencari, apakah buku tersebut memiliki, revisi edisi cetakan terbarunya, gitu. Kalau tidak, carilah buku-buku yang, bersumber minimal 10 tahun terakhir. Itu yang pasti, yang harus, dimasukkan dalam, studi kepustakaan. Jadi dia lebih update, informasi dan ilmu yang, ditampilkan. Nah, beberapa strategi dalam menyampaikan studi kepustakaan, yang pertama adalah ungkapan tinjauan pustaka itu yang benar-benar terkait erat dengan variabel penelitian. Jadi nanti kita akan perkecil lagi ruang lingkupnya. Jadi misalnya topik kita tentang tema kita masalah kesehatan ibu dan anak. Apa nih kesehatan ibu dan anak? Kita perkecil lagi. Misalnya topiknya kita mau angkat masalah gizi. Gizi ini apa? Gizi itu kan banyak, ada masalah kekurangan energi kronik, masalah anemia, masalah obesitas, kemudian masalah, eee, konsumsi, tablet FE dan sebagainya. Misalnya kita mau fokuskan terkait anemia. Nah, terkait anemia pada ibu hamil, ya berarti di dalam tinjauan pustaka kita ya, karena kita membahas masalah anemia pada ibu hamil, ya kita hanya bahas tentang anemia pada ibu hamil gitu. Kita fokuskan ngebahas anemia pada ibu hamil. Kita bukan membahas melenceng terkait misalnya, masalah gizi atau masalah kesehatan ibu hamil pada umumnya, enggak. Jadi kita fokuskan dengan variabel penelitian yang kita gunakan. Selanjutnya, ungkapan tinjauan pustaka dengan urutan dari mulai paparan variabel bebas sampai dengan variabel terikat, atau ungkapan dari variabel yang cakupannya umum dan luas ke variabel yang spesifik. Jadi di dalam pembuatan tinjauan pustaka itu kita urutkan dari variabel bebas ke variabel terikat, atau dari variabel yang sifatnya umum sampai ke variabel yang sifatnya spesifik. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas terkait apa itu variabel bebas, apa itu variabel terikat. Nah, kemudian dalam menyampaikan studi kepustakaan juga, di mana dapat diungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik sampel dan demografinya, bila memang itu diperlukan. Nah, dengan demikian bahwa kedudukan studi pustaka itu akan memberikan arah dalam menentukan rumusan masalah, kemudian juga dapat mengembangkan metodologi penelitian dan merumuskan hipotesis. Di mana menurut Danim memberikan penguatan bahwa studi pustaka itu diarahkan pada penemuan sebuah masalah, merumuskan masalah, dan juga untuk merumuskan hipotesis. Oke, nah bagaimana langkah-langkah membuat tinjauan pustaka? Yang pertama adalah tentukan dulu masalah atau topik yang akan kalian angkat dalam penelitian. Nah, tadi kalau misalnya kalian punya tema kesehatan ibu dan anak, kemudian kalian punya topik misalnya kesehatan ibu dan anak ini fokuskan pada gizi ibu. Gizi ibu ini terkait masalah anemia pada ibu hamil. Jadi kalian fokuskan dulu masalah topiknya apa? Oh, anemia ibu hamil. Atau kalian fokuskan topiknya oh, masalah BBLR, atau fokuskan topiknya masalah, eee, ibu dengan perdarahan postpartum. Jadi kalian punya intinya dulu, topik apa yang mau kalian angkat. Kemudian, setelah kalian temukan topiknya, temukan masalahnya, kalian mentelaah semua kepustakaan atau penelitian yang relevan dengan masalah yang menjadi minat peneliti.
Telaah penelitian yang ada mencakup rancangan penelitian, metode sampling, pengumpulan data, analisis, dan hasil penelitian. Nah, jadi setelah misalkan temu topik ini masalah anemia pada ibu hamil, kalian cari penelitian-penelitian sebelumnya yang ngebahas juga terkait masalah anemia pada ibu hamil. Nah, kalian cari penelitian-penelitian orang sebelumnya, kalian kumpulkan, kemudian kalian telaah bagaimana sih misalnya di penelitian X, eee membahas terkait anemia pada ibu hamil. Apa sih rancangan penelitiannya, bagaimana desainnya, siapa sampelnya, bagaimana cara pengumpulan datanya. Kemudian di penelitian L, begitu juga kalian baca apa rancangan digunakan, bagaimana metodenya, kemudian bagaimana analisa datanya, kemudian bagaimana cara pengumpulan datanya. Nah, minimal telaah kepustakaan itu adalah minimalnya 3 sampai 5. Lebih banyak lebih baik. Jadi kita bisa membaca penelitian-penelitian orang lain, tapi minimal 3 sampai 5 yang akan digunakan sebagai, sumber penelitian kalian. Kemudian merumuskan masalah penelitian atas dasar konsep yang disesuaikan dengan daerah yang berbeda secara geografis, secara sosial budaya, kondisi dan situasi dari penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan. Kemudian atas dasar telaah dan kritik tersebut, peneliti dapat mengembangkan kerangka teoritis atau kerangka konsep serta hipotesis dalam penelitian. Nah, selanjutnya peneliti harus menyusun ringkasan dan menjelaskan keunikan atau perbedaan dari penelitian yang sudah ada. Jadi, setelah kalian menemukan tinjauan-tinjauan pustaka sebelumnya, kalian juga dapat menjelaskan apa yang membedakan penelitian kalian dengan penelitian-penelitian orang sebelumnya. Misalnya dari waktunya penelitiannya, dari sampelnya, dari tempat penelitiannya, atau mungkin dari teknik pengambilan sampelnya. Nah, dalam hal ini mungkin termasuk juga terkait adanya kerangka konsepnya, kerangka konsep yang berbeda, variabel, rancangan penelitian, sampling, tadi sampel, bagaimana pengumpulan datanya atau analisis datanya seperti apa. Mungkin kalau pada penelitian orang sebelumnya sampelnya cuma 30, nah penelitian kalian sampelnya 50, itu perbedaannya. Atau mungkin cara pengumpulan datanya, kalau pengumpulan datanya sebelumnya menggunakan kuesioner, di penelitian kalian menggunakan lembar checklist. Atau mungkin, analisa datanya, kalau penelitian orang sebelumnya itu hanya sampai analisa, univariat, sementara kalian sampai analisa bivariat atau sampai analisa multivariat. Nah, itu yang membedakan. Jadi itu juga harus dituliskan di dalam setelah kalian membuat tinjauan pustaka, setelah membuat tinjauan pustaka itu kalian jelaskan perbedaan penelitian kalian dengan penelitian sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kerangka teori. Nah, apa sih kerangka teori? Sebelum kita masuk terkait apa itu kerangka teori, kita lihat dulu teori. Nah, teori itu adalah seperangkat konsep dan definisi yang saling berhubungan, yang mana mencerminkan suatu pandangan sistematik mengenai fenomena dengan menerangkan hubungan antar variabel yang bertujuan untuk menerangkan dan meramalkan fenomena. Teori adalah kesatuan pengertian konsep dan pernyataan yang sesuai yang akan menyajikan suatu fenomena dan dapat digunakan untuk menjabarkan, menjelaskan, dan memprediksi suatu kejadian. Nah, sedangkan kerangka teori adalah kerangka yang dibangun dari berbagai teori yang ada dan saling berhubungan sebagai dasar untuk membangun kerangka konsep. Nah, kerangka teori ini perlu diungkapkan dan merupakan kerangka acuan komprehensif mengenai konsep, prinsip, atau teori yang digunakan sebagai landasan dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Di mana kerangka teori atau kerangka pikir adalah hubungan antara konstruk berdasarkan studi empiris. Nah, ini definisi dari kerangka teori. Selanjutnya kita akan lihat peranan kerangka teori dalam penelitian. Nah, yang pertama peranannya adalah memberi kerangka pemikiran bagi penelitian. Selanjutnya, membantu peneliti dalam menyusun hipotesis penelitian, kemudian memberikan landasan yang kuat dalam menjelaskan dan memaknai data dan fakta, mendudukan permasalahan penelitian secara logis dan runtut, membantu dan membangun ide-ide yang diperoleh dari hasil penelitian, memberikan acuan dan menunjukkan jalan dalam membangun kerangka pemikiran,
kemudian juga dapat memberikan dasar-dasar konseptual dalam merumuskan definisi operasional, dan membantu mendudukkan secara tepat dan rasional dalam mensintesis dan mengintegrasikan gagasannya. Nah, ini peranan dari kerangka teori dalam sebuah penelitian. Nah, bagaimana prosedur penyusunan kerangka teori? Yang pertama adalah lakukan dulu kajian pustaka, tadi lihat dulu penelitian-penelitian orang sebelumnya, kemudian melakukan sintesa atau modifikasi antara teori yang satu dengan teori yang lain. Jadi kalian mixkan antara teori satu, teori teori A, B, C itu dikumpulkan jadi satu, kemudian dimixkan dan menyusun sendiri kerangka pemikiran secara logis, secara runtut dan rasional setelah mengemukakan beberapa teori tentang variabel yang diteliti. Nah, kita misalnya lihat contoh. Nah, ini adalah contoh dari kerangka teori. Nah, di sini eh, melihat faktor yang berhubungan dengan kasus misabortion. Nah, ini adalah contoh kerangka teori yang mana ini adalah modifikasi dari teori L. Green dalam Noto Atmojo bahwa menurut teori Noto Atmojo itu mengatakan bahwa misabortion itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Ada predisposing faktor, ada enabling faktor, dan ada reinforcing faktor. Nah, kalau predisposing faktor ada faktor predisposisi yang menyebabkan misabortion itu adalah paritas. Paritas yang terdiri dari primipara, multipara, dan grande multipara. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan misabortion juga ada enabling factor atau faktor pendukung. Nah, ini adalah eee, ketersediaan sumber-sumber pelayanan kesehatan. Jadi misalnya, adanya SDM, sumber daya manusia, adanya perawat atau bidan, dokter, kemudian adanya, pelayanan fasilitas kesehatan. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap kejadian misabortion. Dan ada faktor pendorong atau reinforcing factor. Nah, di mana faktor pendorong itu adalah misabortion itu dapat disebabkan oleh elektronik dan media cetak, adanya keluarga, perilaku petugas kesehatan. Nah, ini adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan misabortion. Ini adalah contoh dari kerangka teori. Nah, selanjutnya setelah kerangka teori dibangun, kemudian kita akan ngebangun yang namanya kerangka konsep. Nah, kita lihat terlebih dahulu bahwa konsep itu adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Di mana konsep itu adalah suatu pengertian dasar dari suatu yang akan diteliti. Nah, konsep itu juga merupakan kaidah umum atau bersifat abstraksi mengenai suatu himpunan benda-benda atau hal-hal yang biasanya dibedakan dari penglihatan atau perasaan. Nah, perbedaan kata konsep dengan konstruk adalah konsep untuk sesuatu yang konkret, misalnya besar upah, usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Sedangkan konstruk itu untuk sesuatu yang abstrak, misalnya motivasi, kepuasan, kecemasan, haus, citra, budaya, dan sebagainya. Nah, itu perbedaan antara konsep dengan konstruk. Nah, kerangka konsep itu sendiri di mana dalam penentuannya akan sangat membantu peneliti dalam menentukan arah kebijakan dalam pelaksanaan penelitian. Di mana kerangka konseptual itu merupakan kerangka pikir mengenai hubungan antar variabel-variabel yang terlihat dalam penelitian atau hubungan antara konsep dengan konsep lainnya dalam masalah yang diteliti sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada studi kepustakaan. Nah, kerangka konseptual itu dalam suatu penelitian juga perlu dikemukakan apabila penelitian itu berkenaan dengan 2 variabel atau lebih. Jadi, kerangka konseptual itu kalau misalnya dia, penelitian itu terdiri dari 2 variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka perlu dilakukan deskripsi teoritis masing-masing variabel dengan argumentasi terhadap variasi besarnya yang diteliti. Nah, kerangka konseptual yang baik itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah
variabel-variabel penelitian yang diteliti harus jelas. Kemudian kerangka konseptual haruslah menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti dan ada teori yang mendasarinya. Selanjutnya kerangka konsep jawabannya mudah dipahami. Nah, ini contoh dari kerangka konsep. Nah, ini ada variabel independen dan ada yang namanya variabel dependen. Nah, seperti tadi yang dibahas bahwa sorry, eh seperti tadi yang dibahas, nah, yang dibahas di sini bahwa variabel-variabel penelitian yang akan diteliti itu harus jelas dan menjelaskan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Nah, ini kita lihat, ini ada variabel yang diteliti. Kalau variabel independennya ada paritas, dan variabel dependennya ada misabortion. Di judulnya sepertinya hubungan antara paritas dengan kejadian misabortion. Nah, di sini bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, di mana misabortion ini dipengaruhi oleh paritas. Paritas ini terdiri dari primipara, paritas yang tidak berisiko, dan multi serta grand multipara, paritas yang berisiko. Kemudian di dalam kerangka konsep juga ini ada yang namanya confounding variable atau variabel pengganggu. Nah, kita fokusnya adalah ke penelitian yang variabel independen dan dependen. Biasanya variabel confounding ini, variabel pengganggu, fokus kita tidak di sini, tetapi hal-hal dalam confounding variabel ini juga bisa menyebabkan kejadian yang namanya misabortion. Sama, ini semua faktor yang menyebabkan kejadian misabortion, tetapi kita fokuskan ke variabel independen yang akan kita teliti, paritas terhadap kejadian misabortion. Nah, nih jadi kita lihat kotaknya, keterangannya. Jika kotaknya tidak titik-titik, kotak pasti seperti ini. Nah, ini adalah yang diteliti. Sedangkan yang kotak dengan garis putus-putus seperti ini adalah adalah eh, variabel yang tidak kita teliti. Jadi dia hanya pengganggu, confounding variabel, variabel pengganggu yang kita tidak teliti, tetapi juga berpengaruh terhadap variabel dependennya. Nah, ini gambaran lah seperti ini kerangka konsep. Nah, kerangka ini dibangun dari kerangka teori yang tadi kita buat. Oke, selanjutnya ada yang namanya hipotesis. Nah, sebelum kita lihat apa itu hipotesis, kita lihat terlebih dahulu bahwa hipotesis itu berasal dari kata hipo di bawah dan tesis yang artinya kaidah, yang mana adalah suatu pernyataan sementara yang harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan uji statistik yang sesuai. Nah, hipotesis itu adalah suatu asumsi pernyataan hubungan antar dua variabel atau lebih yang mana diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian. Sehingga hipotesis tidak menilai benar atau salah tetapi menguji asumsi dengan data empiris apakah sahih atau tidak. Di mana hipotesis diperlukan untuk penelitian eksperimen dan analitik. Hipotesis dalam penelitian ini harus operasional dalam bentuk narasi, bukan hipotesis nol. Nah, jadi hipotesis ini diperlukan dalam penelitian yang sifatnya eksperimen atau analitik. Sementara penelitian yang sifatnya deskriptif, seperti gambaran, itu tidak perlu menggunakan yang namanya hipotesis. Tetapi kalau misalnya penelitian itu hubungan, kemudian pengaruh, nah itu harus ada yang namanya hipotesis atau intisarinya adalah dugaan sementara dari hasil penelitian. Nah, sumber hipotesis itu yang pertama dapat didapat dari pengalaman dalam klinik, kemudian dari teori, dan dari review literatur. Kemudian ciri atau syarat hipotesis yang baik, yang pertama adalah hipotesis itu adalah hasil konstruksi dari gagasan-gagasan yang dapat diterangkan berdasarkan teori-teori atau dibuat berdasarkan kerangka konsep penelitian. Selanjutnya, hipotesis itu dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau statement dan bukan dalam bentuk pertanyaan.
Nah, hipotesis selalu dikaitkan dengan populasi, dengan sampel penelitian, dan hanya berfungsi sebagai wahana pengujian hipotesis yang akan digeneralisasikan pada populasi. Kemudian hipotesis itu, nah ini perlu diingat, paling sedikit melibatkan dua variabel yang perlu diuji kebenarannya. Jadi paling sedikit melibatkan dua variabel. Kalau deskriptif itu biasanya satu variabel, jadi dia tidak perlu menggunakan hipotesis. Kalau dia analitik, nah itu dua variabel atau lebih. Kemudian hipotesis penelitian juga harus dapat diuji. Nah ini ciri atau hipotesis yang baik. Nah, kegunaan hipotesis itu apa sih? Yang pertama adalah mengidentifikasi variabel independen dan dependen yang digunakan. Jadi identifikasi mana variabel independen dan dependen yang akan digunakan dalam penelitian. Kemudian untuk menentukan desain penelitiannya. Apakah dia deskriptif, apakah dia analitik. Kalau deskriptif tadi tidak perlu pakai hipotesis, kalau analitik sudah pasti harus menggunakan hipotesis. Kemudian menentukan uji statistik yang akan digunakan. Nah, ini apa? Ini udah terlihat. Kalau dia ujinya univariat saja, berarti itu deskriptif, tidak perlu hipotesis. Tapi kalau dia ujinya bivariat, multivariat, itu sudah pasti analitik. Otomatis dia sudah pasti menggunakan hipotesis. Jadi kita tahu kalau misalnya dia punya hipotesis berarti ujinya uji chi-square untuk analisa data bivariat, univariat, bivariat, dan multivariat misalnya, atau univariat bivariat. Sedangkan kalau misalnya dia penelitiannya deskriptif, berarti dia hanya sampai univariat aja uji chi-square-nya. Jadi tidak perlu adanya hipotesis. Kemudian memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan dihasilkan dan menguji atau mendorong munculnya teori atau fenomena sosial. Nah, hipotesis itu dikenal ada dua jenis. Ada hipotesis nihil atau HO dan ada hipotesis alternatif atau HA. Nah, apa yang membedakan? Kalau HO itu yang menyatakan tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan, atau tidak ada perbedaan antara satu variabel dengan variabel lain. Sedangkan pada hipotesis alternatif atau AHH, itu yang menyatakan ada pengaruh, ada hubungan, atau ada perbedaan antara satu variabel dengan variabel lain. Jadi hipotesis itu ada dua, ada HO dan ada HA. Jadi bisa dilihat HO itu tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan, HA itu ada pengaruh dan ada hubungan. Nah, ini contoh dari hipotesis. Nah, hipotesis itu tadi jawaban sementara dari pertanyaan penelitian. Nah, di sini ada hubungan. Jadi HA-nya adalah ada hubungan antara paritas dengan kejadian misabortion di Rumah Sakit Ade Muhammad Jun Sintang tahun 2019. Sedang HO-nya adalah tidak ada hubungan paritas dengan kejadian misabortion di RSUD Ade Muhammad Jun Sintang tahun 2019. Jadi hipotesis ini untuk digunakan dalam penelitian analitik tadi untuk melihat. Jadi dugaan sementara apakah hasil penelitian ini ada hubungan nggak sih paritas dengan misabortion atau tidak ada hubungan paritas dengan misabortion. Jadi yang ada namanya HA dan ada yang namanya HO. Oke, sekian pembelajaran kita. Tadi kita sudah membahas yang pertama ada sumber pustaka, ada tinjauan pustaka, kemudian kita juga membahas adanya tadi fungsi dari tinjauan pustaka itu seperti apa, kemudian tadi kita udah ngebahas masalah adanya kerangka teori, kerangka konsep, kemudian adanya hipotesis yang akan digunakan. Nah, semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat dengan baik dan bisa berguna. Kemudian nanti akan ada kuis seperti biasa di ruang Good Edu. Kuisnya dapat dikerjakan dan terima kasih sudah menonton channel YouTube ini. Selamat belajar, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatannya, tetap jaga kesehatannya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.